Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis. Semua ini adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kesanjungan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa yang membesarkan? Dahulu kita melihat spanduk-spanduk di dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi, senantiasa ada tulisan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membesarkannya adalah Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kitab dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, seandainya bukan karena engkau, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Bumi aku tidak ciptakan, langit aku tidak ciptakan, gunung lautan aku tidak ciptakan, kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejak proses kelahiran beliau itu sudah diliputi keajaiban yang luar biasa. Nabi SAW ketika malam dilahirkan, tiba-tiba api sesembahan Majusi yang sudah menyala 1000 tahun malam itu padam. 1000 tahun Yahudi menyalakan api, Majusi menyalakan api, kemudian menyembahnya, tapi pada malam itu dia padam. Bahkan pada malam itu juga terlihat cahaya yang terang benderang, sehingga penduduk Suriah itu begitu heran, kenapa ada cahaya turun dari langit? Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di kota Makkah. Dan penduduk Suriah yakin bahwa ada kemungkinan malam inilah turunnya Nabi yang dijanjikan di dalam kitab-kitab orang mereka. Bahkan istana Raja Kisra
yang memiliki tiang-tiang yang begitu hebat tiba-tiba runtuh seperti kena gempa bumi sehingga luluh lantak. Malam kelahiran yang mulia baginda Rasulullah SAW. Yang inilah yang hari ini sedang kita peringati di seluruh dunia. 12 Rabiul Awwal, kelahiran baginda SAW. Dan dialah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul untuk kalian sebagai suri tauladan. Jadi kita diperintahkan mengikuti Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul untuk kalian ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul untuk kalian tinggalkan. Kita disuruh mengikuti setiap langkah kehidupan Rasulullah, dan kita disuruh meninggalkan setiap yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadirnya mulia Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna imannya. Tidak ada orang di permukaan bumi ini yang lebih sempurna imannya daripada Rasulullah SAW. Maka kita diperintahkan ikut imannya Rasulullah SAW. Hadirnya mulia, Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna ibadahnya. Tidak ada orang di permukaan bumi ini yang lebih sempurna ibadahnya daripada Rasulullah SAW. Dan kita diperintahkan ikut ibadahnya Rasulullah SAW. Dan yang mulia, kita diperintahkan mengikuti muamalahnya Rasulullah SAW. Karena tidak ada orang di permukaan bumi ini yang lebih sempurna muamalahnya daripada Rasulullah SAW. Kita diperintahkan mengikuti muasyarahnya Rasulullah SAW. Karena tidak ada orang di permukaan bumi yang lebih sempurna muasyarahnya daripada Rasulullah SAW. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Karena tidak ada satu manusia yang di permukaan bumi ini yang lebih sempurna akhlaknya daripada akhlak Rasulullah SAW. Dialah yang paling sempurna imannya, dialah yang paling sempurna ibadahnya, dialah yang paling sempurna muamalahnya, dialah yang paling sempurna muasyarahnya, dialah yang paling sempurna akhlaknya. Sampai Nabi SAW mengumumkan, bu'istu liutammima makarimah. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seperti sebuah bangunan, nabi-nabi terdahulu telah datang membuat bangunan itu. Kemudian tinggal kurang satu bata untuk menyempurnakan bangunan itu. Datanglah baginda Rasulullah meletakkan satu bata itu, maka sempurna bangunan. Hadirnya mulia, baginda Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membaca kitab Taurat. Yang dibaca adalah kitab Taurat, kitab suci orang-orang terdahulu. Ketika Sayyidina Umar sedang membaca kitab itu, di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar
Rasulullah SAW lewat. Ketika melihat Sayyidina Umar sedang membaca kitab Taurat, tiba-tiba berubah muka Rasulullah SAW, berubah wajah Rasulullah SAW menjadi merah padam. Melihat kejadian itu hadirin mulia, maka Abu Bakar langsung menyikut Sayyidina Umar. Marah. Rasulullah marah. Maka segera Umar radhiyallahu menutup kitab Taurat yang sedang dia baca. Yang dibaca Sayyidina Umar adalah kitab Taurat, kitab suci. Dan Rasulullah begitu marah, sampai Rasulullah berjalan membelakangi mereka berdua terus ke arah mimbar. Orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor melihat perubahan wajah Rasulullah. Mereka faham ini pasti ada peristiwa besar yang sedang terjadi. Maka hadirin yang mulia, orang-orang Ansor yang rumahnya dekat langsung pulang ambil pedang, pulang ambil tombak, pulang ambil panah, siap diperintah apa saja perintah Rasulullah, maka mereka siap untuk melaksanakannya. Rasulullah terus berjalan, kemudian naik ke atas mimbar. Bersabda Rasulullah SAW dari atas mimbar, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyan tabi'ani." Seandainya Musa alaihissalam itu hidup, maka tidak ada jalan keselamatan bagi dia kecuali ikut aku. Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang hebat, rasul yang dahsyat. Dia ulul azmi, hari-hari ditemani oleh Jibril alaihissalam. Sekali tonjok orang Kipti, mati orang Kipti. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalau Musa alaihissalam dia tidak ikut aku, maka tidak ada jalan keselamatan bagi dia. Dalam hadis lain dikatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyan ma wasihuma illa tibai." Seandainya Musa dan Isa alaihissalam itu hidup, maka mereka tidak akan selamat kecuali ikut aku. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang hebat. Nabi Isa ini ruhullah, tapi tidak akan selamat kecuali ikut baginda Rasulullah SAW. Kita nih Nabi bukan, dosa banyak, ilmu cetek, emosian lagi kalau bicara, baper lagi. Disuruh ikut Nabi kok mikir-mikir. Yang perintah kita ikut kehidupan Nabi adalah Allah Ta'ala langsung. Jangankan kita nabi-nabi terdahulu diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah Ta'ala sebutkan kisah bagaimana orang terdahulu, bagaimana nabi-nabi terdahulu diambil sumpahnya. Wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa ahadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Nabi-nabi terdahulu didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka dikatakan nanti akan utus seorang nabi yang akan membenarkan apa yang kalian bawa. Maka kalau hidup kamu sampai kepada dia, kamu harus ikut dia, kamu harus bantu dia. Aqrartum wa ahadtum ala zalika misri. Apakah kamu bersedia? Apakah kamu berikrar? Apakah kamu berjanji kamu akan ikut dia? Para nabi menjawab, akrarna, kami berjanji Allah. Nabi yang diambil sumpah
untuk ikut kehidupan Rasulullah SAW. Artinya ikut imannya Rasulullah, ikut ibadahnya Rasulullah, ikut muamalahnya Rasulullah, ikut muasyarahnya Rasulullah, ikut akhlaknya Rasulullah, ikut cara makannya Rasulullah, ikut cara berpakaiannya Rasulullah, ikut cara berkendaranya Rasulullah, ikut cara rumah tangganya Rasulullah, ikut cara mengatur negaranya Rasulullah. Siapa yang menyuruh kita untuk ikut Rasulullah? Allah. Ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul untuk kalian ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul untuk kalian tinggal. Ini yang mulia, inilah jalan keselamatan. Ikut Nabi selamat. Tidak ikut Nabi, walaupun dia Nabi, tidak ikut kepada Rasulullah, walaupun dia Nabi, dia tidak akan selamat. Nabi telah bersumpah, walaupun Musa alaihissalam itu badannya kuat, walaupun Nabi Musa alaihissalam itu punya tongkat sakti, Allah, tapi tidak ikut Nabi, tidak akan selamat. Tidak ikut Nabi tidak akan selamat. Satu-satunya yang melek di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Yang lainnya semua buta. Kita semua buta. Kalau orang buta ikut sama orang melek, insya Allah selamat. Tapi kalau orang buta tidak mau ikut orang melek, bahkan orang buta ini ngeyel, orang buta ini baperan, orang buta ini kata, perasaan saya lewat sini. Orang melek itu diajarin sama orang buta, Tuhan, perasaan saya lewat sini. Perasaan gak bakal selamat. Yang melek untuk kehidupan dunia, yang melek untuk kehidupan akhirat, hanya baginda Rasulullah. Bagaimana kita mengatur kehidupan rumah tangga? Ikut Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengatur kehidupan warga? Ikut Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri? Ikut Rasulullah SAW. Selamat. Sholat yang benar, ikut cara sholatnya Rasulullah SAW. Taklim yang benar, ikut cara taklimnya Rasulullah SAW. Zikir yang benar, ikut zikirnya Rasulullah SAW. Ikram yang benar, ikut ikramnya Rasulullah SAW. Setiap amal kita ikut Rasulullah, maka kita akan selamat. Kemarin ke api dari Lombok, sampaikan di Masjid At-Taqwa. Setiap hari kita sholat. Dalam sholat kita harus baca ayat ini. Kalau tidak baca ayat ini, maka sholat kita tidak akan diterima. Apa itu ayatnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ujung daripada surah. Di situ ada kata maghdub dan ada kata dallin. Maghdub ini artinya yang dimarahin, dan dallin ini artinya yang sesat. Jadi kita minta doa kepada Allah agar kita jangan dimarahi, kita jangan sesat. Ulama menggambarkan yang maghdub, yang dimarahi itu Yahudi, kemudian yang sesat itu Nasrani. Kenapa mereka dimarahi? Karena mereka
ya'lamuna wala ya'malun. Mereka tahu tapi mereka tidak amalkan. Itu Yahudi tinggi ilmunya. Mereka tahu tapi mereka tidak amalkan. Maka mereka meddu, dimarahin. Yang kedua, Nasoro. Mereka sesat. Mereka dolin. Kenapa? Karena mereka ya'maluna wala ya'lamun. Mereka mengamalkan tapi mereka tidak tahu apa yang diamalkan. Ini kita diminta setiap hari 17 kali berdoa agar dihindarkan dari dua penyakit ini, dua masalah ini. Mengetahui tapi tidak mengamalkan, itu maghdub, dimarahi. Yang kedua, mengamalkan tapi tidak mengetahui, ini dolin, sesat. Orang beriman nih, yang imannya ikut kepada Rasulullah, maka apa yang dia ketahui dia amalkan. Nabi SAW perintahkan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi seringan-ringannya pekerjaan, seringan-ringannya pengetahuan kita disuruh langsung dakwah. Kita langsung disuruh sampaikan kepada orang. Dan kerja dakwah inilah kerjanya Rasulullah SAW. Kerja dakwah ini penuh dengan keberkahan. Bayi Rasulullah SAW ketika diambil oleh Halimatus Sa'diyah, maka Halimatus Sa'diyah yang badannya kurus, yang air susunya kering, ketika tiba mulut Rasulullah SAW di puting susunya, maka tiba-tiba mekar susunya dan keluar air yang begitu banyak, air susu yang penuh berkah, diminum oleh Rasulullah SAW. Untanya yang kering, yang kurus, yang ketinggalan waktu mereka berangkat dari perkampungan Banu Sa'diyah pergi ke Mekah, maka untanya dia yang ketinggalan. Orang-orang dahulu telah sampai ke Mekah dapatkan bayi-bayi susuan, tetapi ini Halimatus Sa'diyah ketinggalan karena untanya kurus, kering, lapar. Tapi begitu bayi Rasulullah dinaikkan ke atas unta itu, tiba-tiba unta itu berubah menjadi gemuk. Tiba-tiba unta itu berubah menjadi kuat dan berjalan ke kampungnya lebih duluan Halimatus Sa'diyah sampai daripada orang-orang yang tadi yang kemarin mendahulunya. Keberkahan bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di perkampungan Banu Sa'diyah, itu terheran-heran Halimatus Sa'diyah melihat, kenapa di sekitar rumah saya tiba-tiba ada rumput yang tadinya ditinggalkan itu kering, kerontang, padang pasir. Ternyata kambing-kambingnya ketika dia datang ke sana sudah gemuk-gemuk, memakan rumput-rumput yang hijau di sekitar rumahnya. Kambing yang ditinggalkan juga tiba-tiba menjadi gemuk gara-gara di tangan Halimatus Sa'diyah ada bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bayi Rasulullah dipegang, hadirin mulia, keberkahan datang dalam kehidupan keluarga Halimatus Sa'diyah. Padahal itu bayi. Bagaimana kalau kita mau ambil kerjanya Rasulullah SAW? Kerjanya Rasulullah SAW mengajak manusia untuk taat kepada Allah, merayu manusia untuk taat kepada Allah, maka keberkahan pasti lebih akan datang dalam kehidupan kita. Maka semua bersedia insyaallah. Cambiabei.